terkait dengan distributed automation system. Jadi ini salah satu teknologi atau konsep atau arsitektur kontrol. Jadi antara kontrol dan automation ini kalian jangan bingung ya, itu sebenarnya dia satu nenek moyang lah istilahnya. Automation control. Jadi automation itu diarahkan kepada kendali logika, control system itu diarahkan kepada kendali berbasis target. Jadi misal kita ingin mengukur bahwa tangki itu suhunya dijaga 75 derajat Celcius atau 100 derajat Celcius, itu maksudnya karena kontrol. Tetapi dalam prosesnya otomatis dia. Nah, jadi automation itu pada logik, misalnya kayak PLC dan sebagainya, itu kan kita kendalikan logikanya. Nah, jadi kadang-kadang susah dibedakan sebenarnya automation control ini, tetapi pada intinya adalah mengendalikan, baik secara automatically maupun secara berbasis target ya, berbasis skenario atau berbasis target. Jadi apa yang maksud dengan distributed ini, kalau kalian lihat dalam gambar ini, ini buku mungkin nanti kalian bisa pakai ya. Judulnya ini itu tahun 2008, diterbitkan oleh Sacher Verlag, penerbit di Jerman. Oke, kalau kalian lihat skenario ini mungkin karena waktunya sangat pendek, jadi mungkin saya sedikit lebih konsep dulu ya. Karena nanti silakan nanti saya minta satu contoh ya untuk tugas itu terkait dengan salah satu konsep, tidak semuanya karena kalian akan bingung nanti. Ini terlalu banyak disampaikan dalam satu pertemuan ya. Oke, jadi skenario kurang lebih seperti ini. Ini sistem yang dikontrol gitu, sistem terotomatisasi. Kalau kita lihat ini, sistem ini terkoneksi melalui sistem bus. Jadi saya bikin umumnya sistem bus. Sistem busnya apa? Kalau dalam distributed control system, teknologinya itu ada kalian kenal dengan Profibus, ya, banyak macam-macam, ya. Nah, kalau kalian ini kalau kalian bentuk seperti ini, lihat bentuk seperti ini, bagaimana diarahkan agar kontrol itu seperti kalian jaringan internet ini, mirip kan? Kalau kalian lihat, jadi kalau jaringan internet ini komputer satu dengan IP tertentu, ini komputer dua dengan IP tertentu, ini komputer ini dengan IP yang sini bisa juga terhubung ke local bus. Jadi itu kendali itu ya terdistribusi, tidak hanya sentralistik. Nah, kalau misalnya PLC itu kan PLC misalnya mengendalikan satu plan. Plan ini bisa ribuan sensor, aktuator atau ratusan gitu kan. Itu cukup berat sehingga dia dipecah-pecah tanggung jawabnya menjadi sub controller yang disebut subsystems. Ya, subsystem ini. Jadi kalian pecah-pecah, jadi ini salah satu controller, satu kontrol lain, subsystem 3. Tetapi mereka bisa berbicara satu sama lain gitu. Karena proses yang diolahnya itu atau proses yang dikendalikan adalah proses yang sama dalam satu sistem gitu, sistem yang sama. Mungkin dengan tugas yang berbeda gitu. Tetapi ada kalanya mereka harus koordinasi. Misalnya subsystem 1 itu mengurus tentang tentang peak. Jadi kayak lengan robot kan, dia ngambil kemudian setelah itu taruh kemana. Nah, subsystem 2 itu bertugas untuk packaging misalnya. Tetapi subsystem 2 ini tidak bisa bekerja ketika si lengan robot ini misalnya belum memberikan workpiece atau produk yang akan dipaketin oleh subsystem 2. Maka ada semacam sinkronisasi antara mereka berdua gitu. Jadi nanti sistem itu yang memilih mana yang duluan, ya, subsystem 1 atau subsystem 2 atau kebalikannya, atau bisa juga running secara bersamaan gitu. Ya, ketika sistemnya tidak masalah untuk dijalankan bersama-sama sehingga waktu prosesnya itu menjadi lebih pendek gitu ya. Nah, kalau kalian lihat ini local bus, sistem bus ya, itu mirip seperti jaringan internet. Kalau kalian saya balik ya, ini mungkin belum kalian pelajari ya. Kalau sebenarnya kita masuk sini juga, cuman memang waktu yang kurang pendek kemarin karena di PLC ternyata belum banyak ya kalian. Nah ini macam-macam metode jaringan, LAN, WAN ya. Kemudian ini ada macam-macam, mereknya juga ada American AS Interface, ada Profibus DP. Ini produk-produk yang diperjualbelikan untuk industri, Profibus dan sebagainya. Ini adalah semua untuk strategi komunikasi pada sistem, khususnya distributed control system. Ya. Jadi istilah distributed itu artinya terdistribusi gitu.
Jadi tidak sentral. Kalau sentral kan misalnya kalian punya satu controller, tapi secara sentralistik gitu. Secara sentralistik. Nah, ini tidak terdistribusi gitu. Ini macam-macam ya. Ini kalau di di daerah-daerah Amerika itu disukai ini FiveNet, Profibus Foundation dan sebagainya. Kalau di Eropa itu lebih sukanya Profibus, Profinet, Interbus, ICE Interface. Ini jenis-jenis standar field bus. Field bus itu yang tadi saya bilang sistem bus itu. Ya. Kemudian ini kalau di Indonesia, di Asia itu lebih banyak pakai ini ya. Yang favorit itu DeviceNet, ControlNet, Ether, Foundation Field Bus dan Profibus. Itu Profibus yang paling populer. Ya, kurang lebih seperti itu. Jadi konsepnya hampir mirip. Jadi lihat ini jaringan. Jadi ketika kita berbicara tentang sistem terdistribusi, misalnya Internet of Things yang lagi terkenal sekarang, itu kita tidak lepas dari sistem terdistribusi, gitu ya. Atau istilahnya kadang-kadang ada ubiquitous, jadi ada di mana-mana gitu, ya. Nah, kurang lebih seperti itu ya. Nah, sekarang apa yang penting dalam sistem otomatisasi ini? Jadi ada 3 hal yang penting. Pertama adalah memanage operation mode-nya, mode operasinya. Karena sistem itu bisa saja dia berjalan secara otomatis, full otomatis, tapi sistem itu bisa juga berjalan semi otomatis. Jadi ada bagian-bagian tertentu memang harus dia tuh manual. Jadi digabungkan dengan otomatis, beberapa part itu secara otomatis dilakukan. Jadi semi otomatis. Tetapi ada juga sistem yang manual. Manual ini bisa memang dimaksudkan itu manual, atau ketika ada misalnya kondisi emergensi sehingga sistem itu harus di running step by step, kurang lebih seperti itu. Nah, pada yang pertama ini saya akan menampilkan sedikit tentang operation modes skenario pada sistem level. Artinya pada sistem level apa? Pada level ini artinya ada satu yang mengenerate atau mengatur operation mode skenario yang ada di masing-masing subsystem. Ya, jadi kalau misalnya operation mode skala sistem ini memerintahkan dia emergency stop untuk satu sistem, maka semua sistem harus nurut. Tapi ketika kita bicara operation mode di subsystem 1, misalnya, dia memerintahkan stop, yang stop hanya subsystem 1, dia tidak berpengaruh pada subsystem 2, 3, 4, dan seterusnya. Tetapi ketika emergency stop pada level sistem, memerintahkan stop, maka semua subsystem stop dengan skenario tertentu pastinya. Ya, kalau kita lihat ini adalah suatu model. Kalau kalian tahunya flowchart atau diagram alir, kalau ini diagram biasa disebut dengan berbasis UML. UML itu adalah satu model yang biasanya dipakai untuk pengembangan program ya, UML. Kepanjangannya Unified Modeling Language. Jadi dalam model itu ada macam-macam. Dia bisa memodelkan object oriented programmingnya. Jadi bisa diklasifikasikan objeknya mana aja. Dia bisa memodelkan berbasis komponen. Misalnya komponen ini ada komponen pick and place, komponen ini ada conveyor, komponen ini ada apa gitu ya. Tapi dia bisa juga memodelkan prosesnya, kemudian hubungan satu sama lain gitu. Nah, kalau kita lihat di sini, di luar sistem ini, kita lihat bahwa sistem itu pertama-tama kondisi off. Ketika dia turn on, dia masuk kondisi idle. Dia bisa, jika dipilih proses testing, sebelum proses masuk otomatis, semi otomatis, dan manual, maka dia akan masuk proses testing. Tetapi ketika dia dihentikan, maka dia masuk proses idle, menunggu mana nih mau jalankan, apakah otomatis, semi otomatis, atau manual. Tetapi ketika dia terset secara otomatis defaultnya otomatis, maka dia akan masuk otomatis. Dalam otomatis ini apa yang terjadi? Dalam otomatis ini sistem ini berjalan secara automatically. Ya, kita lihat dari otomatis, dari misalnya subsystem 1, subsystem 2 jalan terus secara automatically jalan, tanpa ada campur tangan manusia. Tetapi ketika dia masuk dari otomatis masuk proses otomatis, dia bisa harus ada semacam tombol atau apa gitu ya, masuk ke semi otomatis.
Dari semi otomatik dia bisa ke manual, dari manual bisa kembali ke semi otomatik, dari manual juga bisa kembali ke otomatik dan seterusnya dan seterusnya. Nah, tetapi ketika dia akan keluar dari normal operation, ini operasi normalnya keluar, nah dia akan masuk idle juga. Tetapi ketika sistem ini di posisi manapun itu bisa kalau modelnya seperti ini, artinya posisi manapun dia bisa di emergency stop gitu. Jadi misal takut ada kondisi konslet atau kondisi yang berbahaya atau apa gitu, itu bisa di emergency stop satu sistem. Nah, dia masuk pada state emergency stop. Nah, selanjutnya apakah dia di turn off, dimatikan, atau dia di reset untuk memulai proses kembali. Itu di sistem level, ya. Nah, sekarang masuk ke subsystem level. Ini SS ini subsystem ya, subsystem 1, subsystem 2, gitu ya. Nah, ingat kembali subsystem itu adalah satu bagian dari sebuah sistem yang melaksanakan fungsi tertentu. Jadi dia bisa mempunyai satu controller sendiri dia untuk melaksanakan subsystem itu. Jadi ketika kita masuk ke dalam subsystem level, itu ada mode skenario-nya. Misalnya ini adalah automatic mode misalnya dipilih. Jadi ketika automatic mode dipilih, dia mulai dari kondisi awal adalah stop, ya. Nah, kemudian ketika di start ini bisa secara pakai tombol atau dia bisa program aja ketika dipilih langsung start, nah bisa juga. Pokoknya ketika kondisi start ini terpenuhi, maka dia akan masuk start dan masuk kondisi standby. Nah, ketika standby dia masuk ke normal productions. Nah, ini berbasis section. Jadi dalam satu subsystem itu ada section. Section pertama misalnya section untuk mengetahui bahwa ada benda atau tidak. Ketika ada, dia akan mengirimnya ke section berikutnya. Section 2 adalah mengecek tinggi dan lebar dari workpiece ini. Ketika tingginya lewat, maka ditolak. Ketika lebarnya lewat, ditolak. Ketika lebar dan tingginya oke, maka dilanjutkan ke section berikutnya misalnya. Nah, ini proses-proses ini terjadi secara automatically. Gitu. Tetapi dia bisa juga di hold. Hold itu lebih kepada hold prosesnya, tetapi ketika di restart, dia akan lanjut gitu. Dia akan lanjut ya. Oke, dia akan lanjut. Tapi ketika dia terdapat error yang teridentifikasi, dia bisa sebenarnya ada error handling automatically. Ya. Nah, misalnya error apa? Ketika terjadi dia salah penempatan sehingga workpiece berikutnya sudah masuk gitu. Nah, nanti ada mekanisme untuk mengetahui ketika ada dua posisi, maka dia harus menghentikan posisi satunya dan dia akan harus melanjutkan posisi workpiece yang berikutnya. Nah, itu handle. Ketika di handle, dia akan merestart. Restartnya artinya apa? Melanjutkan proses sebelumnya. Tetapi production proses ini bisa di abort, ya, bisa di abort. Abort artinya dihentikan. Jadi abort it ya, dihentikan dan seterusnya, dan dia masuk proses stop di sini, ya. Oke. Ini kurang lebih mirip lah ini. Manual mode, cuma bedanya adalah di sini, di production step. Kalau ini stepnya berjalan automatically, tapi kalau di sini stepnya itu kalau yang manual mode itu stepnya one by one. Ketika done, dia masuk ke standby lagi. Dia harus run step kedua, dan dia ke standby lagi, menunggu perintah manusia untuk melaksanakan step-step berikutnya. Itu benar-benar manual gitu, ya. Nah, sedangkan yang lainnya sama aja. Kemudian untuk yang semi otomatik ya, semi otomatik dia sectionnya yang manual. Jadi misalnya section ini satu proses ini jalannya otomatis, tapi ketika selesai dia tidak langsung lanjut ke section 2 seperti otomatis karena di semi otomatis. Maka setelah section selesai, maka setelah section part ini finish, maka dia masuk standby. Ketika kita run berikutnya dia melaksanakan section kedua. Jadi beda dengan otomatis ya. Kalau otomatis dia secara automatically pindah dari section 1 ke section 2 dan seterusnya. Yang lebih seperti itu. Nah, itu satu terkait dengan mode-mode operasi. Ya, itu yang pertama. Hal yang pertama adalah operation modes atau mode-mode operasi dari sistem. Kemudian strategi kontrolnya itu ada yang dikenal dengan yang saya usulkan waktu itu adalah functionality based control. Nah, sekarang apa ini functionality based control? Jadi sama seperti kalian misalnya menggunakan PLC ya, kalian sudah punya itu fungsi timer on, kalian sudah punya itu fungsi timer off, kalian sudah mempunyai itu fungsi timer pulse, kalian sudah punya fungsi kontak, nah ya, kalian sudah mempunyai fungsi
counter misalnya di function blocknya. Nah, sekarang itu semua adalah berbasis misalnya berbasis timer, berbasis counter. Nah, tetapi ada satu lagi mungkin berbasis functionality. Functionality adalah satu misalnya itu sudah ada unsur sedikit kontrol di situ, ya. Otomatisasi itu. Misalnya move to points. Move to points apa? Misal kalian dari titik A ke titik B. Move to points apa? Move ke sana, dia balik kembali. Ya, itu jadi move to points. Misalnya nanti itu bisa dipakai di mana? Ketika bakal buka pintu, nah, kembali lagi. Ketika kalian mesin bor, ngebor, balik lagi. Ketika banyak sistem yang bisa diwakili oleh move to points. Jadi idenya apa? Idenya move to points ini adalah setiap komponen yang ada di sistem itu, sistem terdivisi itu dikontrol sama satu namanya software tertentu. Software itu bisa dibikin semua dijadikan satu. Perintahkan input seperti PLC kemarin, kita punya alamatnya, kita punya apanya, kita perintahkan alamatnya, itu semua tergambarkan dalam ladder diagram. Tetapi ini kita membangun satu function, nah seperti timer, nah kita tinggal memberikan inputannya itu apa. Jadi move dari mana ke mana dan sebagainya. Sedangkan ketika kita running, dia akan menjalankan move to points tersebut. Jadi kita tidak perlu misalnya ketika kita bergerak itu kan kita minimal butuh 3 atau 4 rang ya di ladder diagram ya. Misalnya setelah ini maka masuk ke rang kedua. Rang kedua ketika ini sudah sampai maka dibalik lagi atau 2 atau 3 rang. Nah, ini kalian butuh satu saja function ini, dan function ini bisa direplikasi, dipakai lagi, tinggal diubah pengalamannya. Ya. Jadi tinggal diubah pengalamannya. Move to points, move one point even. Ya. Jadi misalnya move one point, tetapi setelah bergerak di satu poin itu dia kembali. Nah, tanpa ada perlu sensor untuk dia kembali atau tidak. Jadi move-nya satu kali ya, tek, gitu ya, tek, jadi satu kali. Itu sama dengan misalnya gripper dengan robot, dia move satu kali. Ya. Oke, nah kemudian ada juga misalnya action one. Action ini sama seperti timer, tetapi dia melakukan action dengan semacam pulse sebenarnya. Dia melakukan proses tertentu pada waktu proses yang diberikan gitu ya. Nah, kemudian berikutnya FIFO memory, first in first out memory. Jadi ini contoh-contoh FBC components. Kalian bisa juga menambahkan contoh-contoh fungsi mekatronik dasar yang ada yang kalian temui, yang bisa nanti ketika kalian bikin programnya, program ini tuh bisa di-reuse lagi tanpa orang harus membuat kembali dari nol program tersebut. Jadi kalian tinggal pakai, gitu ya. Nah sekarang contohnya misalnya kalian punya di library, di perpustakaan itu move to points, move one point, action one, FIFO dan seterusnya. Ini di perpustakaan atau di library functionality, ya FBC yang kalian simpan. Apakah kalian menggunakan program apa gitu ya. Nah, sekarang kalian mengendalikan semi-rotary actuator for handling unit. Gitu. Nah, jadi ini ada suction-nya, suction itu menghisapnya. Nah, kalian cukup ambil aja nih move to points dan action one. Connect satu sama lain, sudah bisa mengendalikan ini. Gitu. Ya. Jadi tidak perlu kalian mikirkan gimana kontrolnya, kalau balik gimana ya, kalau ini gimana. Tidak. Nah, sekarang kalian move to point, kalau udah sampai action one jalankan, balik move to, jadi semi rotary ini ya. Nah, kemudian untuk conveyor ya, roll conveyor ini kalian cukup menggunakan satu move to point. Jadi jangan setiap kalian ketemu conveyor gitu ya, kalian program lagi dari awal, kalian ketemu. Jadi basisnya ada komponen base, jadi kalian perintahkan conveyor jalan gitu. Jadi semacam memerintahkan move to. Nah, ketika memerintahkan komponen conveyor ini variabelnya apa? Kayak seperti kalian misalnya ladder diagram kan. Nah, kontak itu variabelnya S1, tapi S1 ini sebenarnya ada alamatnya gitu. Ya. Nah, ini hampir mirip seperti itu. Ya, jadi misalnya kalian perintahkan conveyor di dalamnya apa? Dia basicnya adalah move to points. Nah, semi-rotary actuator handling unit. Dalamnya juga ada move to point. Jadi move to point ini bisa digunakan berkali-kali karena dia adalah satu kelas objek dan pemrograman. Nah, begitu juga misalnya action ini, ya pick and place movement ini sama, move to point action one. Kalian bisa menggunakan transporter specimen bisa dikocok-kocok gitu ya, untuk
ini menggunakan dua move to point, satu untuk transfer movement, satu untuk grippernya, pemegang spesimen ini, ya. Move to point, tak, nah, dia bisa kembali setelah sampai. Nah, move to ini bisa juga digunakan untuk vertical movement of gripper. Nah, jadi kalau kalian lihat sini adalah ini dalam perpustakaan, ya, library pemrograman, tetapi bisa diaplikasikan ke mekatronik, peralatan-peralatan mekatronik. Nah, jadi yang kalian pikir sekarang berubah paradigmanya, bukan paradigma alamat input output, tapi paradigmanya adalah komponen apa yang dijalankan. Jadi ketika komponen dijalankan, itu artinya di komponen itu sudah di set input outputnya. Jadi kalian basisnya adalah logiknya adalah logik menjalankan komponen mana. Habis itu komponen ini harus off that. Jadi semacam kalian perintahkan gitu. Oh, kamu jalan, move to points. Oke, ini jalan. Jadi lebih memerintahkan komponen, bukan input output. Walaupun di dalam komponen tersebut terdapat input output, tapi kita tidak masuk ke level dasar lagi. Kita masuk ke level komponennya. Kurang lebih seperti itulah. Moga-moga dipahami ya. Oh, ini agak miring sedikit. Nah, yang ketiga adalah S3. Ini kayak sekolah ya, S1, S3. Atau kita sebutnya S-cube. S-cubic ya, S-cube. Cube. S-cube. Itu apa? Scheduler, selector, synchronizer. Ini bisa terdapat pada masing-masing operation modes di dalam subsystem maupun di level sistem. Nah, misalnya konsepnya gimana? Ini enggak harus semua kalian pakai gitu. Enggak harus semua kalian pakai ya. Kalau jika ada. Jadi command itu perintah, operation mode ini mode operasinya apa? Terset misalnya otomatis, maka schedule-nya akan berbeda dengan operation mode misalnya manual atau semi. Ya. Kemudian schedule-nya apa? Kemudian restriction-nya apa? Restriction-nya ketika dia diperintahkan, tetapi misalnya ada sensor yang belum harus aktif dulu sensor itu baru dia bisa melanjutkan. Nah, ini restriction-nya gitu ya. Nah, scheduler ini berisi schedule komponen-komponen mana saja. Misalnya ada ini ya, komponen objek nih ya. Kontrol objek nih. Objek kontrol ini misalnya ada 10. Ya, kontrol objeknya apa? Komponen-komponen tadi yang ini. Ini satu misal CO1, ini CO2, ini CO3, ini CO4, ini CO5. Nah, jadi mana duluan nih jalan? Gitu kan? Biasanya kita basisnya adalah apa? Input output kan agak susah kebayang, apalagi dia ada pengalamatannya. Tetapi kalau dengan komponen ini kalian gampang kebayang. Oh, habis conveyor, pick and place deh, jalan. Sesuaiannya habis itu yang satu lagi jalan. Atau dua-duanya pick and place dengan transporter spesimen ketika sudah sampai conveyor selesai, dua-duanya jalan. Jadi kalian tinggal perintahkan itu komponen jalan gitu. Dan komponen itu sudah ada mekanisme kontrol secara minimal gitu ya untuk menjalankan prosesnya. Nah, jadi ketika diperintahkan schedule keberapa? Schedule ke-7 apa yang jalan? CO2 dan CO5 misalnya. Berarti duanya jalan. Atau schedule ke-8, cuma CO1 jalan, maka jalan. Nanti disinkronisasi. Kalau satu CO itu tidak perlu sinkronisasi, tapi ketika dia menjalankan dua CO misalnya, dua kontrol objek yang kontrol, maka dia perlu sinkronisasi. Karena ketika sudah selesai, maka dia masuk ke schedule berikutnya. Gitu. Jadi ketika sudah selesai, maka masuk ke schedule berikutnya. Kurang lebih gitu. Nah, ini prosesnya masuk ke jaringan. Ya, kalau dulu saya itu pakai namanya, kita program dulu pakai Java. Ya, Java. Tapi Java itu diprogram dengan function block namanya IEC 61499. Nah ya, itu standar waktu itu kita bangun untuk distributed automation system. Itu standar IEC, International Electrotechnical Commission waktu itu, menetapkan standar IEC 61499. Nanti bisa di searching ya, 61499 itu standar waktu itu awal-awal, dan saya cukup ikut waktu itu ya, ketika promosi standar itu, dan saya masukkan dalam konsep ini. Ya, nah function block ini masuk ya. Ini masuk, nah, dia masuk ke jaringan. Nah, jaringan ini terkoneksi kemana? Ke PLAN kah? Kemana gitu ya. Nah, ini menggunakan IP address dan seterusnya. Jadi waktu itu saya menggunakan dalam percobaan itu adalah di Jerman itu saya menggunakan itu namanya Tiny. Ya, Tiny itu singkatan dari Tiny Internet. Tapi udah kalau kalian mencari ya, TINI, ya, Tiny ya. Itu Tiny Internet.
Nah, tiny internet itu hampir boleh dikatakan waktu itu semacam awal muasal untuk menggantikan, seakan-akan menggantikan PLC. Jadi memang agak kurang dapat tanggapan yang lebih tentang DAS ini. DAS ini kenapa? Karena ini kan produk baru nih. Sedangkan mungkin yang berbasis sentral itu ya tidak mau kehilangan pasar gitu. Jadi memang waktu itu akhirnya ada produk-produk baru, salah satunya Tiny. Cuman Tiny itu kan berbasis Java. Java, kalau yang tahu Java itu adalah salah satu pemrograman object oriented. Ya, object oriented. Nah, ketika diubah ke Tiny, dia harus dikompilasi lagi kembali ke .tiny, sehingga itu sedikit banyak menghasilkan garbage collection ya, sehingga agak lambat. Nah, tetapi kemudian ada keluaran berikutnya yang disebut SNAP, ya, Simple Network Access Protocol. Nah, itu lebih cepat, dimana ketika kita kompilasi, kita cukup kompilasi Java-nya sekali, langsung program itu bisa di-executed. Nah, itu lebih cepat sehingga lancar. Dan saya waktu itu coba, itu cukup kencang gitu ya, jangan salah, beberapa modul. Ya, waktu itu kurang lebih seperti itu, 2006-2007 saya coba. Ya, kita menggunakan Java. Oke. Nah, sekarang saya hanya lebih fokus ini, nanti kalian coba perhatikan ini nanti tugas terkait dengan S-Cube nanti ya. Jadi kalian perhatikan di sini. Kalau yang UML apa sengaja mungkin kalian perlu tahu, tapi untuk tugas nanti masuknya ke S-Cube. Ya. Nah, contohnya ini schedule of operations ya, notasinya SOPT, schedule of operation T. Operasi T ini apa? Operasi pick and place kah atau apakah? Misalnya yang pertama CO1. Kontrol objek 1. Kontrol objek 1 ini apa? Misal conveyor kah atau apakah? Harus ditetapkan dulu. Nah, ini berurutan dia. SO1 setelah selesai, ya, artinya dia memintakan, berarti kalau misalnya schedule 1, berarti dia men-select CO1. CO1 udah selesai, dia synchronize, karena cuma satu ya tentu, dia dapat info bahwa sudah selesai synchronizer nih, maka dikembalikan, masuk schedule 2. Schedule 2 apa? CO2. Nah, ini disusun di sini nih. CO1, CO2, ini berurutan dia. Nah, gitu. Nah, sekarang kalau ada concurrent operation atau proses paralel gitu ya. Ya, sorry ini bahasa Inggris belum sempat saya, karena baru tadi bikinnya, jadi saya saya ambil aja presentasi yang biasa saya lakukan ya, dalam bahasa Inggris. Nah, ini paralel. Jadi concurrent operation itu misalnya CO1 dan CO2. Kalau dapat ini di schedule-nya, misalnya ini kalian letakkan di sini ya. Nah, maka apa? CO1 dan CO2 itu berjalan bersamaan secara paralel gitu. Ya, lebih. Jadi representasi dari schedule itu sederhana sekali seperti ini. Nah, kemudian manual transition with precondition T. Jadi kalau ada manual transisi, misalnya setelah CO1 selesai, maka dia harus ada manusia menekan tombol apa gitu. Misalnya ya, menekan tombol start misalnya. Setelah SOP A, schedule of A, maka dia lanjut schedule of D, tetapi harus ada ditekan start. Nah, kalau tidak ada tekan tombol, tinggal koma, lanjut aja langsung automatically ya. Tetapi kalau ada start, maka ini artinya harus manusia ada tekan tombol start untuk melanjutkan proses berikutnya. Ya. Nah, ini kalau kalian bicara section tadi, ini misalnya SOP itu section 1, SOPB ini section 2. Nah, ini kalau itu semi otomatis, maka dia setelah section 1 selesai, perlu tekan tombol start masuk ke section 2. Tetapi kalau dia otomatis tidak ada ini manual, tapi di SOP A kayak gini, SOP A langsung masuk SOP B. Jadi secara otomatis itu lanjut schedule-nya gitu ya. Nah, commands of operation yang ada di sini nih, ya, COP, ya. Apa itu? Nah, itu yang tadi start hold yang tadi kalau kalian masuk ini, ya, start ya, restart, stop, dan sebagainya. Nah, itu commands of operation, COP-nya. Nah, ya, contohnya itu bisa juga misalnya emergency stop, gitu kan. Nah, restriction, ROP tadi ya, ada juga restricts the executions of a particular task in the operation schedule. Nah, ini artinya apa? Dia misalnya tadi pindah dari dalam satu schedule ya, itu dalam satu schedule, pindah dari satu schedule ke next, misalnya CO1. Nah, ini harus ada requirement-nya. Requirement-nya apa? Misalnya bahwa posisi baru sudah sampai tempat itu.
indikatornya adalah sensor I1 terdeteksi bernilai 1 misalnya. Nah, itu perlu juga, ya. Kemudian control object. Control object ini adalah functional software. Jadi kalau di software itu control object ini berupa function block diagram kayak timer gitu ya, kayak timer, counter, itu semacam satu fungsi, ya. Tetapi itu sebenarnya berisi software yang terhubung ke komponen perangkat kerasnya gitu. Jadi kalau kita mengendalikan itu, artinya kita mengendalikan komponen aslinya gitu. Kurang lebih seperti itulah. Jadi berbasis komponen. Nah, sekarang kalian membangun sebuah sistem otomatisasi terdistribusi atau sistem kontrol terdistribusi. Ini bisa kalian menggunakan waterfall, ini model waterfall seperti ini ya. Nah, tapi dibagi menjadi 3 bagian utama. Pertama, problem domain. Jadi kalian harus ketika kalian nanti misalnya bekerja di perusahaan, jadi kalian harus mengerti persoalan itu apa secara tekstual gitu ya. Itu problem domainnya. Masalah yang dihadapi oleh si pabrik atau apa nih sebenarnya apa sih? Itu diterjemahkan ke dalam tekstual yang dimengerti gitu ya. Setelah itu masuk ke solution domain. Nah, ini. Kalian bisa menggunakan UML. Saya pakai UML waktu itu ya. Nah, kalian bisa menggunakan yang lain, misalnya Petriner dan sebagainya bisa. Nah, dari requirement engineering ini, kalian masuk ke high level design. High level design menggunakan UML, ya, UCD, ya, komponen diagram, ya, macam-macam, ya. Kemudian ini dianalisis, diverifikasi, oke, maka dia masuk ke low level design. Low level design ini masuk adalah program. Dalam hal ini menggunakan program FBD. FBDK berdasarkan standar IEC 61499. Atau kalian misalnya nanti menggunakan PLC, programnya boleh. Ya. Jadi menggunakan PLC. Jadi gunakan reference model tadi. Move to, move one, action one, dan seterusnya itu. Atau yang fungsi-fungsi lainnya. Setelah itu baru implementasi ke sistemnya gitu. Ya. Ini kurang lebih seperti itu. Nah, jadi masuk ke proses requirement ya, proses pertama problem domain ini. Itu pertama adalah mapping representation. Pertama menggunakan digraph ya, digraph ya. Nah, kalau kalian lihat user requirement-nya apa? Ya, misalnya sebenarnya dia butuh apa sih? User, oh saya butuh mutar ini kan tidak bisa disampaikan ya, karena user itu tidak mengerti tentang teknis. Jadi dia butuh apa? Oh saya butuh untuk menggerakkan, memindahkan barang ini ke sana. Nah, secara otomatis, oh bisa deteksi. Akhirnya kita deteksi komponen kita ada apa? Sistem requirement adalah conveyor misalnya. Conveyor satu arah, oke. Berarti kita butuh apa? Move one di sini. Ya, move one. Softwarenya move one yang kita tinggal ganti move one, nanti nama variabelnya misalnya conveyor 1 gitu. Nanti move one yang lain misalnya conveyor 3 misalnya itu. Ya, variabelnya tetap mengikuti aslinya. Kemudian itu bisa satu, tapi bisa juga misalnya saya mau workpiece ini disortir. Oh, ternyata berarti tidak bisa satu komponen tuh. Berarti kita bisa butuh komponen untuk gripnya, kita butuh komponen untuk ngangkatnya, kita butuh komponen untuk mendeteksi misalnya disortir kan ini logam, non logam. Nah, misalnya berarti harus ada sensor juga mengetahui itu logam atau logam sehingga dimasukkan. Nah, nanti kita lihat dia menggunakan komponen apa aja. Kemudian komponen itu menggunakan fungsi apa aja, fungsi move 1 ke fungsi move 2 ke fungsi action 2 kan dan seterusnya. Jadi ini pertama user requirements diterjemahkan kepada sistem requirements. Ketika kita punya sistem requirements, kita udah tahu, oh yang kita pakai ini move 2 tuh ada 10, move 1 tuh ada 3, ini tuh ada berapa gitu, bisa. Nah, kemudian kita modelkan dengan gampang sih dengan UML nih sebenarnya. UML use case diagram. Use case nih ibaratnya penggunanya ada use ya. Penggunanya supervisor 1, 2, 3, kemudian production manager 3. Masing-masing beda tugas, satu supplying, processing, dan packaging. Jadi masing-masing ini punya algoritma sendiri. Processing punya algoritma sendiri, packaging punya algoritma sendiri gitu ya. Nah, masing-masing apa? Misalnya U1 butuhnya cuma S1 ya. U2 misalnya butuhnya cuma S2, U3 butuh S1, S2, S3. Nah, itu misalnya packaging butuh mungkin lebih banyak misalnya seperti itu. Digambarkan ini sehingga mudah hubungan antara manusia dengan operator yang di lapangan. Nah, kemudian masuk tahap kedua itu adalah
gambaran UML-nya ya. UML. Ini dalam desain ini functional komponen tadi, object to control object, CO tadi tuh. Ya, ada basic entity, composite entity. Basic entity itu ya move satu itu aja dipakai gitu. Ya, oh ternyata dia cuma pakai satu. Tapi composite artinya apa? Dan satu komponen hardware itu, ngontrol itu butuh lebih dari satu fungsi. Oh ternyata butuh move satu, move dua, sama action one misalnya. Itu satu kesatuan itu, satu grouping itu disebut composite entity ya. Nah, kemudian secara overall itu subsystem dan sistem. Jadi ini UML komponen bisa dimodelkan, tetapi ini adalah pilihan saja. Jadi kalian bisa menggunakan UML ya. Ini pilihan saja. Ini guide aja. Misal untuk usage model siapa yang gunakan, ini siapa yang pakai, yang tadi yang ada yang ini, yang sebelum ini. Nah ini untuk usage ya, siapa yang pakai, siapa yang bertanggung jawab dan itu. Itu kalian bisa pakai UML use case diagram. Tetapi kok interaksi model antara satu komponen lain, kalian bisa pakai sequence diagram. Jadi UML itu menyediakan banyak pilihan, ya. Nah, kemudian UML state case, ya, state case, oke. Nah, kemudian ya. Nah, ada state mesin juga bisa. Kemudian struktural model itu UML komponen diagram. Jadi kelihatan komponennya. Apakah nanti misalnya dihubungkan dengan apa microcontroller dan sebagainya kelihatan. Nah, kita lihat dulu basic entity ya, basic entity. Misal move to ya, move to di dalam move to ini dimodelkan kurang lebih seperti inilah prosesnya ya, move to point to ya. Sehingga proses ini berlaku untuk komponen-komponen yang menggunakan move to gitu. Jadi setelah start dia mode satu misalnya apakah reverse atau forward ya, gerakannya reverse atau forward ya, maju atau mundur kembali atau maju kembali gitu. Jadi tergantung sensing dan seterusnya. Ini modelnya. Nah kalau dalam Java programming model ini bisa langsung diprogram. Jadi kalau kita klik, kita program, kita program, nah kita executed itu langsung jadi satu program gitu. Nah, gitu. Kurang lebih seperti itu. Tetapi kurang lebih seperti itulah ya. Nah, kemudian composite entity. Nah, ini bisa hubungan antara misalnya driller, pengebor. Ternyata dia butuh clamper. Clamper tuh yang mencengkeram ya. Ya. Itu ternyata pakai move to drill action, drill gitu ya, mendrill, mengebor gitu ya. Itu menggunakan action one dia fungsinya. Pusher, nge-push gitu ya tadi ya, menggunakan move to. Jadi dalam driller ini dia punya 3 komponen, clamper, drill, pusher, dan masing-masing komponen itu menggunakan fungsi dasar, fungsi mekatronik dasar move to ada 2, untuk ini 1. Nah, dia terhubung satu sama lain ya. Nah, kemudian interaksinya sequence. Nah, kelihatan yang pertama apa jadi start dulu. Setelah itu apa? Start mode, clamp-nya move. Setelah ini komponen ya. Nah, clamp kalau di sini berarti komponennya kerja nih. Komponen ini kerja. Nah, ini kerja. Setelah kerja, clamp itu sudah pada posisi akhir sehingga dia berhenti. Lanjut ke drill. Drill berjalan, ya. Nah, drill berjalan. Nah, itu bisa di start, ya, di push end, gitu ya. Sama ketika berjalan dia bisa move, gitu ya. Apa istilahnya yang pushernya, pendorongnya itu bisa. Setelah selesai drill ini kembali, nah, clamp end. Ini kurang lebih seperti itu prosesnya. Ini komponennya dia hidup ketika waktu ini urutannya dia hidup ya. Kemudian start mode. Nah, start mode bisa juga ini starting up, mode starting up. Nah, ini start mode, kita lihat clamp end. Jadi hanya klaimnya aja dikembalikan. Ya, kenapa? Kadang-kadang ketika drill itu berjalan, tiba-tiba mati gitu ya, mati off gitu ya. Nah, suatu saat dijalankan, posisi klaimnya itu masih di ujung gitu, masih di, maka dia harus untuk starting up, dia ini kan normal production, ini starting up tadi kalau lihat di diagram operation itu ada kan starting up. Nah, yang dilakukan di starting up itu ini. Jadi kembalikan semua klaim itu ke posisi awalnya gitu. Ketika dia mau jalankan ternyata posisi enggak pada posisi awal. Oke, nah kalau lihat dari tadi automatic mode
normal production tadi kan. Ini bisa dimodelkan dengan tadi, dengan apa, dengan sequence diagram tadi, bahkan dengan estimasi waktunya, worst case ya. Worst case estimation time, ini kurang lebih 12 second. Nah, ini kurang lebih dalam ini 14 second, 18 second, 15 second, sehingga nanti kita bisa langsung tahu sebenarnya. Ya. Nah, jadi worst case execution time-nya kita tahu estimasi terburuk sistem ini ketika jalan tuh mengolah satu proses tuh kita langsung tahu sebenarnya estimasi waktunya. Jadi ketika ada permintaan pasar misalnya, saya minta 2.000, kita sudah bisa hitung dalam 1 hari, kita sudah bisa. Oh, enggak bisa Pak, kami bisa secara perhitungan itu, secara worst case itu bisanya cuma 1.200. Jadi ketahuan. Nah, enggak dicari lagi. Oh, nanti saya cari pasar, saya hitung dulu Pak ya. Nah, kan lama tuh. Nah, belum tentu benar. Tapi ini kita langsung tahu bahwa kita kemampuan sistem yang kita bangun ini sampai berapa sih dan per jamnya atau bagaimana, karena kita punya waktunya ya. Nah, ini kalau kita lihat ini satu, komponen 2, komponen 3, komponen 4, ini adalah FBC components ya. FBC tadi yang function based control. Dia dikontrol dengan apa? S-cube tadi tuh. S-cube-nya di sini. Oh, jadi setelah ini apa? Pertama ini COM2. Setelah ini berarti yang jalannya adalah COM2 ya. COM4. Setelah COM4 ya, masuk COM1 lagi dan seterusnya, kurang lebih seperti itulah. Nah, ini satu komponen ya. Nah, nah tahap terakhir realisasi, domain realisasi untuk sistem. Nah, kalau kalian lihat ini combination antara UML dan IEC, karena waktu itu ada namanya program FBDK yang dikeluarkan IEC 149 ya. Nah, itu berbasis, dia sebenarnya function block mirip dengan yang di PLC. Cuma bedanya di PLC itu udah jadi, tinggal kita set. Kalau ini kita bisa tambahkan program. Misal ketika itu jalan kita bisa tambahkan animasi dan sebagainya, itu bisa. Ya, kurang lebih seperti itulah. Jadi function itu benar-benar function yang bisa dimodifikasi gitu. Nah, kemudian dengan otomatis ini non relevan untuk SSC. Nah, ini ada datanya. Ini tidak perlu lah. Nah, low level design itu apa? Nah, misalnya udah masuk ke dasarnya, ini misalnya dia mengepus ini ya. Ini kan ada magazine itu ada isi barang ini, bertumpuk-tumpuk sini. Ketika didorong dia pengen ke sini, ini ada pickernya itu untuk ngambil ini, suctionnya itu mengisap, cep. Jadi pakai angin dia, pneumatik, cep. Nah, dia ngambil sini tuh nanti setelah nempel, ini bergerak move to point ke sana dari dari posisi ini A06 ke posisi A05, dia taruh ke test place, nanti itu diangkat masuk ke proses berikutnya gitu. Jadi ini aja sudah ada ini satu workstation atau satu subsystem ini dalam satu proses kan. Nah, ini dimodelkan kurang lebih seperti ini, hubungan antar komponen ya. Nah, kalau kita lihatnya operation mode-nya, hubungan antar operation mode dengan algorithm station, delay dan seterusnya ada di sini. Nah, sekarang dari automation ini masuk ke programnya ini menggunakan ini nih. Inilah yang disebut dengan FBDK, FBDK Function Block Development Kit. Nah, dulu saya banyak bermain tuh di sini ya. Tapi sampai di sini ternyata banyak dulu 2008 itu sulit untuk mendapatkan hardware-nya gitu. Nah, sekarang udah banyak, tapi orang menamakan sekarang tuh Internet of Things. Nah, kurang lebih seperti inilah. Tapi ini penggunanya itu ke industri. Kalau itu Internet of Things kan luas gitu ya. Bisa untuk perumahan, bisa microcontroller. Kalau ini sebenarnya Internet of Things, tapi udah lama ini sebenarnya. Sebelum Internet of Things, Internet of Things itu ada tuh, ini ada. Jadi sebenarnya ini Internet of Things untuk sistem terdistribusi sebenarnya. Jadi kalau kalian program ini perintahnya ketika normal, ketika setup, ketika emergency stop, jalan ini adalah eventnya. Ketika diperintahkan, maka dia akan membaca inputnya. Ketika membaca inputnya, algoritma jalan, nah, maka dia akan mengupdate outputnya. Ketika mengupdate outputnya sudah selesai, dia akan mengirimkan sinyal, ya, sinyal untuk eventnya. Jadi event ada dua, satu jalur event data. Oh, event pertama adalah misalnya komponen jalan. Setelah komponen yang jalan ini memberitahukan ke kedua melalui eventnya, ya. Nah, sekarang event lu jalan. Nah, jadi yang kedua jalan. Tetapi basis datanya itu saling mengupdate satu sama lain, itu ada di sini. Jadi kalian bisa bikin fungsinya masing-masing ini. Di dalam ini bisa diprogram dengan Java dan sebagainya, atau dengan
apa, dengan program ladder bisa, dengan program ini bisa instructionless, tapi kadang-kadang ada logik atau perhitungan matematika atau perhitungan apa yang tidak bisa diadaptasikan dengan apa, dengan kontak gitu ya. Ya kadang-kadang kita bukan butuh nih untuk anak kita, apalagi misalnya robot atau apa tuh dengan atau apalagi industri ada perhitungan kimia dan sebagainya, itu bisa di sini gampang ya. Cuman ini memang populer, cuman itulah karena kesulitan apa komponen, tapi sekarang kayaknya udah ada. Nah ya, kontrol itu NetMaster namanya. Ya. Jadi kurang lebih seperti ini. Jadi model ini, programnya kurang lebih seperti ini nih. Ya. Pertama itu ada S-Cube-nya diimplementasikan seperti ini. Ya. Kedua, ini adalah function block diagramnya. Ya, function based controlnya. Ini komponennya ada 3 berarti, komponen 1 ya ini menggunakan move 2 points, komponen 2 menggunakan move 2 points, komponen 3 menggunakan move 1 point, gitu ya. Nah, kemudian mode operasinya di set di sini nih. Ya, tinggal diperintahkan. Ini sedang mode operasi apa? Ketika mode operasi ini reset ke setup ke start ke restart dan seterusnya. Nah, itu tinggal nanti kalian bisa di set gitu, kurang lebih seperti itulah. Nah, ketika ini berakhir, dia akan mensinkron. Ini kan scheduler, selector, dan synchronizer ya, S-Cube tadi tuh. Nah, ketika dia memberikan event ini akan memilih. Ya, event ini akan memilih nih. Jadi bukan datanya dikirim, tetapi eventnya E1, E2 untuk komponen 2, E3 untuk komponen 3, E4 jika ada nanti komponen 4. Ya, ini waktu timernya, time constraint-nya dia harus jalan 20 second dan sebagainya. Nah, ini jalan, ketika selesai satu event, dia akan mensynchronize dan oke. Nah, ketika E1 saja di jalan, maka dia E1 saja nih. Ketika E1 jalan, dia akan memberikan info N dan restart menjalankan schedule berikutnya gitu. Nah, ketika E1 dan E2, maka dia E1, dia misal E1 memberikan event. Dia nunggu S2, E2 nih. Ketika E1 dan E2 telah memberikan laporan, sudah selesai, maka N yang pindah. Ya. Tapi dikasih dengan time constraint. Kalau time constraint lewat, maka dia apa gitu yang dilakukan. Ya. Nah, ini letaknya di dalam nih. Jadi untuk kita bisa hubungkan ya. Start O ya. Untuk event ini dihubungkan gini. Jadi ini mengambil konsep bukan kalau dalam konsep jaringan itu kan ada master slave ya. Ya. Oh, ini konsepnya adalah publish and subscriber. Jadi ada 2 konsep besar dalam pemrograman jaringan dari informatika ya, ataupun IoT gitu ya. Itu adalah satu modelnya ada master slave. Jadi master ini merintahkan terus ya. Nah, ada modelnya publish and subscriber. Dia publish dan subscribernya ambil. Setelah servernya selesai dia publish, subscriber lagi yang ambil gitu. Itu konsep yang kedua. Nah, kurang lebih seperti itu. Modenya di set di sini. Jadi nanti dikasih kode jika kita bikin 1 berarti itu mode apa otomatis. Bikin 2 berarti modenya semi. Bikin 3 berarti modenya apa gitu ya. Kurang lebih seperti itu. Ya. Nah, nanti akan semacam case tadi ini ada 4 workstation nanti. So, ini supplying station yang hijau. Ini testing station ya. Ini menggunakan apa? Waktu itu saya menggunakan Festo. Festo itu yang keluaran itu biasa digunakan standar internasional peralatan di lab ya. Cuma di tempat kita tidak ada karena mahal. Itu di Jerman tuh ada. Dia Festo ya, besar alatnya ya. Kurang lebih 2 meter kali 1,5 meter lah, besar lah pokoknya. Nah, tapi ini gambaran itunya aja. Gambarnya kurang lebih inilah deh. Ya, Festo ya. Nah, cuman kan susah kalau gini kan. Nah, dia diajarkan dengan pneumatik. Nah, saya gambarkan gini biar lebih gampang. Ini supplying station, ini testing station, ini processing station. Jadi ketika barang itu sampai sini dibawa conveyor, jatuh sini, dia akan dibawa ke drill module. Drill module setelah selesai drill, dia tes module selesai dimasuk sini, dan dia nanti ada depository, dia akan disorting, masuk ke 1 kah, ke 2 kah, 3 kah, ke 4 dan seterusnya. Ke 1 itu black plastic. Jadi ada sensornya menggunakan sensor apa? Proximity sensor. Kalau kalian pernah dengar ya, di KSK sudah saya kasihkan itu.
Ada dua proximity itu, satu proximity induktif, biasa digunakan untuk mendeteksi jika ada komponen logam yang mendekat. Jadi kalau dia dekat, oh dideteksi itu komponen logam. Tetapi ada juga sensor proximity kapasitif, itu lebih biasanya digunakan untuk komponen non logam, tapi sekaligus bisa juga mendeteksi tingkat warnanya, warna merah atau warna cerah atau bagaimana. Ya, tergantung sensor apa yang kalian gunakan. Nah ini kalau masuk satu nih, yang ini kan, ini kalau dilihat gambarnya, nah ini kan 1, 2, 3. Kalau yang reject dibuang di sini. 1, 2, 3. Nah, ini bornya ya, ini pushernya, ini testingnya, lift. Dia ambil ini, diangkat, masuk conveyor, nah, nanti masuk ke sini, ini di drill. Di drillnya, sini di drill. Di drill, ini drillnya, ini testingnya, setelah sampai di posisi 4, posisi 4, maka dia akan disortir masuk kemana gitu. Nah ini ada gantry crane-nya. Gantry crane-nya apa? Untuk membawa tadi, untuk membawa, kan dia kan di grip ya, di grip, jadi dia akan mengambil, dia ngambil gitu ya, digeser 2 dimensi, geser posisi ini kan ngambil, nah ini gerak ke kiri kanan, ini gerak atas bawah, nah, dia menempatkan posisi ini, nanti diambil dia posisi masuk sini kah, sini kah, sini kah, ke sini. Gitu. Ini buang, ya. Okay. Lebih seperti itu. Nah ini ada, berarti sini ada 4 subsystem. Kalau kita lihat ini ada 4 subsystem yang harus dikontrol kurang lebih seperti itu. Nah kalau kita bergerak dari awal itu ada user requirements namanya. Oh di supplying station itu ternyata kita butuh 4 ya, 4 komponen. Ya. Pertama push pull-nya, push pull itu yang ini, push atau kalau dalam, nah ini push and pull balik ya. Oke, push pull, transporter, kedua suction in, suction out. Jadi kita butuh 4 ya. Untuk testing, subsystem testing kita butuh 3. Untuk lifternya, lift naik ke atas ke bawah gitu ya. Kemudian untuk D6 push pull-nya, kemudian D7 untuk FIFO-nya, first in first out. Kemudian untuk processing kita butuh conveyor, rotary, drill, tester. Ini komponen-komponen yang kita harus bangun software-nya gitu. So, sorting, untuk sorting kita butuh transfer, NS transport, ya, north south itu dari utara selatan ya gerakannya, atau west east, barat timur gitu gerakannya. Jadi kiri kanan, kalau north east atas bawah gitu kurang lebih. Jadi ada sekitar 14 komponen yang harus kita bangun softwarenya. Nah seperti tadi kita lihat di sistem requirements, kita butuh apa aja? Kita butuh di library itu kita punya 4 nih misalnya, move to, move one, action one, dan FIFO memory. Ya. Nah kita lihat, oh ternyata push pull ini kita bisa kontrol dengan F1 yang adalah fungsi 1 ya, function 1. Move to. Transporter juga bisa pakai move to. Kalau suction in kita pakai action 1. Kalau suction out kita pakai action 1. Kalau lifter kita pakai move to. Ya. Kalau push pull kita pakai move to. Kalau FIFO kita pakai F4 nih, FIFO memory. Kalau conveyor kita pakai move 1. Ada conveyor yang move to juga, tapi ini move 1. Rotary kita pakai yang move 1. Drill kita pakai yang move to. Tester kita pakai yang move to, kemudian transfer kita pakai move to, kemudian NS transport kita pakai move to, dan transport yang west east kita pakai move to. Jadi boleh dikatakan kita move to ini semacam library ini kita gunakan berapa kali? Move to kita gunakan 10 kali, move one kita gunakan 2 kali, action one kita gunakan 5 kali, FIFO memory kita gunakan 1 kali. Ya. Jadi prinsipnya tinggal kita ganti nama, semacam kalian timer kan timer on. Nah, nanti timer on kalian ambil, kalian ganti namanya itu timer itu apa gitu. Sama dengan ini, kalian ambil move to, nah, nanti kalian kasih nama push pull gitu. Kalian ambil lagi move to, reuse gitu, gunakan kembali di library-nya. Jadi bisa digunakan berkali-kali, 100 kali, infinity ya. Nah, untuk transporter, kalian gunakan move to, tapi nama variabelnya transporter misalnya. Tapi fungsinya adalah fungsi move to. Fungsi dasarnya ya. Lebih seperti itu, baru masuk ke sistem requirements, kita masuk supplying station, ada 4 station, supplying testing, processing, sorting. Jadi ini I/O-nya apa ya. Ya. Nah ini kalau kita lihat ini ada push pull, move to. Ya, di sini tadi push pull dia ambil dari fungsi move to, transport dia ambil fungsi move to, suction in, X11 dan seterusnya. Oke, sudah jelas.
Nah, sekarang masuk high level design of modular production system. Jadi high level design apa? Schedule-nya, scope-nya. Pertama jalan dulu, adalah lifternya dulu jalan. Misalnya, ya. Nah, dalam lifter ini setelah itu apa? Komponen ini jalan. Ya, step pertama push-pull jalan, setelah push-pull jalan, gitu, step workpiece, kemudian end, kemudian masuk ke lifter lagi jalan, gitu ya. Ada seterusnya, gitu. Jika satisfy, jika komponennya oke, gitu ya, tingginya masuk ke, ini yang dilakukan. Tetapi ketika tidak, berarti step ini yang dipertimbangkan. Ini satisfactory, unsatisfactory. Nah, kemudian implementasinya ke program. Nah, karena menggunakan ini ya, ini task value-nya apa? SOP setup. Nah, ini. Pertama D6 push pull dulu. Setelah itu D5 lifter. Nah, ya. Oke. Nah, jadi ini oke. Kemudian task value ini 1, D6 push pull 2, FIFO ini tidak punya task value dalam SOP. Ya, kemudian D5 lifter ya. Push pull lifter 1 2 1 kalau normal. Kalau fail lifter ini kan 1 kita kasih kode. 1 push pull 2 ini 1 ya. Sorry, ini harusnya lifter ya. Kalau fail itu lifter lagi sebenarnya. Jadi 1 baru push pull ya. Barunya seperti itu ya. Nah, ini kita set di sini nih. 2 1 kita set di sini. Kalau untuk mode setup 1 2 1 tinggal kita gini. Bayangkan schedule-nya sederhana seperti ini nih. 1 2 1 1 1 2 ya. Nah, kita set seperti ini. Kalau fail gimana? Kalau kondisi normal gimana? Kalau starting up gimana? Ya. Nah, kemudian asumsikan tidak ada cycle ya. Tidak ada siklus ya. Jalanlah dia nih. Ini ada lifter, ada push pull, ada 2 komponen yang digunakan. Nah, ini synchronizer, ini S-cube, scheduler, selector, dan synchronizer. Oke. Nah, kurang lebih seperti itu. Nah, kemudian complete function blocks. Nah, kita lihat ini complete seperti ini, kurang lebih seperti ini. Nah, sekarang Pak, bagaimana menghubungkan ini ke input-output yang realnya Pak? Ya ini. Jadi kita bangun interfacing-nya. Nah, snap input, ini snap output. Ya, snap inputnya apa? Ini langsung terhubung ke controllernya. Ini pengalamatannya. Jadi kalau kita bicara ini, kita harus setting dia misalnya dia ini di IP berapa, ya. Nanti terhubung ke IP berapa, kemudian O-nya berapa nih. Jadi ini terset semua. Jadi kalau ketika kita menerima input dari ini, berarti kita menerima input dari controller itu yang terset. Ini konsepnya hampir mirip dengan PLC. Gitu. Tapi bedanya adalah kalau PLC itu kabel, kan? Kalau ini ada berbasis jaringan gitu. Jadi posisi ini bisa di mana aja. Ibaratnya gini, kontrolnya itu bisa di sini, tetapi kita bisa update kontrolnya yang ada di Sambas misalnya. Gitu. Ini misalnya posisinya sebenarnya di Sambas, ya kan? Karena IP address-nya itu di sana gitu kan. Nah, jadi tergantung IP address-nya, tapi kita bisa lihatnya itu di sini gitu. Bisa seperti itu, kurang lebih seperti itu. Ya. Jadi begitulah kurang lebih ya. Ada pertanyaan enggak ya? Jadi kurang lebih seperti itu. Kita kembali lagi ke ini. Oke, ada pertanyaan? Halo? Nggak ada ya? Nggak ada, Pak. Nggak ada. Kalau nggak ada berarti udah ngerti semua ya? Bingung sih. Berarti udah ngerti semua lah, ini ada pertanyaan. Cepat nggak ya? Nah, jadi nanti, saya kembali lagi, nanti tugasnya adalah, ini tugas. Tugasnya adalah, kalian cari sistem yang sederhana, kalian gunakan konsep S-cube ini, tapi diprogram dengan PLC, dengan ladder diagram, tapi gunakan saja
operation manager itu otomatis supaya gampang, nggak usah semuanya. Ya, tetapi konsepnya scheduler. Jadi kalian punya schedule-nya gitu. Ngerti nggak maksudnya? Boleh diulang nggak, Pak? Saya belum selesai nyatet. Ah, apa? Boleh diulang nggak? Yang mana? Yang tadi Bapak bilang. Oh, yang tadi. Oh, jadi tugasnya adalah cari satu sistem sederhana, tentu sistem otomatisasi ya. Dan kalau sistem yang lain, entah misalnya yang ini pun boleh, misalnya pokoknya kalian cari, sebentar saya biar ada sistem ini nggak? Sebenarnya ada Petrinet, cuman Petrinet saya kasih nanti di rancangan sistem otomatis saja. Tanggung kok Petrinet sekarang. Nah, misalnya contohnya sistemnya seperti ini. Ada gambarnya. Nah, misalnya contohnya sistem seperti ini gitu ya. Ya, ini contoh aja sih. Ya, kalau Anda cari sistem lebih mudah gitu ya. Nah, kalian dibuat nah, kalian buat konsep, kalian gunakan konsep S-Cube untuk mengendalikannya. Itu maksudnya. S-Cube, nah, artinya apa? Berarti harus ada kalian punya CO-nya. Tidak nih. Diagramnya nggak perlu dibuat gitu, Pak. Apa? Diagram yang seperti nggak harus dibuat. Ladder diagram dibuat programnya. Ya gini. Kalau misalnya 160. Kayak tadi, bedanya adalah, nanti kalian lihat contoh dia agak di ujungnya nih. Ini, ntar ya saya ambil yang contoh yang di ujungnya. Nah ini, contohnya di ujung nih. Misalkan punya sistem seperti ini. Ini sih sistemnya complicated lah. Tapi kalau lebih seperti ini. Satu sistem ya, kalau ini kan 4 subsistem, kalian cukup satu aja. Satu, misalnya kan. Ya, seperti ini. Nah, kalian bikin seperti ini. Misalnya, untuk gampang kalian lah ya. Nah, kalian buat misalnya, satu itu push-pull. Satu transporter. Misalnya kalian cuma punya 4, tidak apa-apa. Nah, setelah itu kalian, ini kan CO-nya nih, kontrol objeknya. Itu kan, nah schedule-nya nanti kalian bikin. Bentar ya, ini saya lewati dulu, karena kalian udah sampai sini. Nah, schedule-nya kalian bikin nih. Schedule-nya kan pakai gini nih, mana duluan? Push-pull dulu kah, atau D5 dulu? Tapi kalian pakai yang normal saja, tidak usah pakai setup fail. Jadi kalian pakai satu saja. Misalnya kalian jalankan lifter, push-pull. Nah, kalian harus punya program lifter dan push-pull di ladder diagram. Nah, tidak? Kalau di ladder diagram, artinya kalian kasih semacam satu kode, gitu. Nanti kembali ke situ dia, kalau itu dipanggil. Gitu. Nah, tidak? Nah, kalau berat, mungkin schedule-nya saja. Jadi anggaplah ini schedule ya. Kalau berat, anggaplah ini misalnya, ya udah, ini berarti mau tak mau ya aktuator lah misalnya. Ya. Q01 misalnya, jalan. Nah, boleh juga lah. Ini output ya. Oke? Kalau membingungkan. Ngerti maksud saya? Ngerti dah nih? Halo? Iya, Pak. Nah, jadi ini bisa diganti kalau kalian misalnya kan output kemarin kan, misal lampu 1, lampu 2, lampu 3, ya udah dia cuma satu titik nggak apa-apa lah, bisa fungsi, bisa pakai FBC nggak apa-apa. Jadi ketika dia menselect, oh ada 3 lampu yang hidup misalnya, atau pompa, ada 2 pompa yang hidup, tetapi gimana? Oh 1 pompa yang hidup. Nah, jadi schedule ini mengatur, ya.
Bisa ya? Iya, Pak. Bisa ya. Yang lain Pak, paham nggak nih? Ada pertanyaan yang lain? Pak, tugasnya dalam bentuk format apa, Pak? Tugasnya dalam bentuk A4 gitu, kayak makalah lah. Tapi nanti masukkan program ladder diagramnya di akhirnya pakai game win. Halo? Halo? Iya, Pak. Iya, Pak. Nah ya. Oke. Ngerti tidak tugasnya? Berarti, Pak. Oke. Dikumpulkan paling lambat tanggal 15 ya. 15 Desember. Kan kita ujian tanggal 16 ya. Bentar saya lihat. Ujian tanggal tanggal 15 dikumpulkan ya. Ya, Lewat apa, Pak, kumpulkannya? nanti saya kasih semacam satu tugas di Google Classroom. Nah, nanti kalian sampai di situ. Ya, infonya ya. Baik, Pak. Ya. Nah, satu sistem. Jadi mohon dikerjakan. Kalau ada pertanyaan, mohon dikerjakan ini. Ini penting tugas ini. Ya. Karena kalian nanti kalau ada pertanyaan tanya. Sekalian kalian nanti itu siapkan untuk ujian. Jadi di ujian itu paling ditanya nanti sistem, bangun sistem gimana, bikin laddernya, nah, dengan S-Cube gimana. Jadi sebaiknya kalian latihan. Ya, sistemnya nggak boleh nyontek, sistemnya sama. Tetapi kalau kalian tanya kawan, bagaimana sih cara, aku nggak ngerti, silakan. Tapi jangan pula sistemnya kalian copy. Itu nanti dua-duanya 0. Atau nilainya dibagi 2 kan, sayang. Ya. Oke? Iya, Pak. Terima kasih. Oke, ngerti semua nih ya? Ini semua dengar saya bilang ya? Dengar, Pak. Pak. Pokoknya apa enggak semuanya respon nih? Dengar. Oke. Oke, saya asumsikan semua respon ya. Nanti tanggal 15. Nah, sebentar nanti setelah ini saya akan publish tugasnya. Dikerjakan di A4 ya. Ada pertanyaan sebelum saya akhiri? Saya belum absen. Tadi salah. Gimana? Belum absen, Pak. Mau absen udah ditutup, Pak. Lupa absen tadi. Itu absen. Saya juga Pak, belum absen tadi Pak. Siapa? Saya Pak Adventri Noraldo. Sama Hansen Wiranata, Pak. Bentar. Adventino. Sesotio juga, Pak. Bentar, satu. Adventio Noraldo. Oh, ada. Iya Pak. Nah, habis itu siapa? Bisa absen ya. Siapa lagi? Hansen Wiranata. Sesotio Pak. Hansen Wiranata. Oke, siapa lagi? Sesotio, Pak. Susetio Lelono ya. Iya, Pak. Oke. Siapa lagi? Pak, saya belum absen, Pak. Siapa kau? Haris. Aris. Haris Nur Hakim ya. Iya, Pak. Siapa lagi belum? Yang belum di sini itu Anggi. Anggi kemana nih ya? Tidak nampak. Minggu lalu juga. Ramadan Putra Anda ada? Oke. Ada. Kemudian Lagi seminar KP dia Pak. tapi dia tidak ada bilang ya. Oke lah. Ramadan Putra Randy lagi Arianto. seminar KP. Randy ada? Randy Arianto udah ada? Nggak ada ya? Oke.
Oke, sudah ya, berarti sudah. Oke, nanti silakan dipahami ya tugasnya ya, kalau dikerjakan untuk SQ-nya. Oke ya. Saya akhiri, kita sampai ketemu nanti di ujian kok gitu ya. Ya, semoga kalian siap. Tapi pesan saya, kalian benar-benar kerjakan tugas ini sampai ngerti. Udah ngerti tanya kawan. Nah, ya. Setelah tanya kawan nggak ngerti baru tanya saya. Kalau ada sulit semuanya tidak bisa baru saya ya. Nah, tapi jangan kalian copy punya kawan. Ya. Kawan juga gitu jangan. Ya. Karena saya banyak waktu itu pernah dapat saya nolkan marah ya. Saya udah ingatkan dari awal gitu ya. Ya, saya udah ingatkan dari awal jangan. Tapi kalau tetap kalian lakukan, biasanya nih saya nolkan dua-duanya, baik yang ngasih maupun yang dikasih. Jadi jangan sampai dulu tuh kasusnya gini, kawannya tuh saya lihatlah untuk contoh aja nanti saya ubah kata dia. Jangan, tidak boleh ya. Jangan kasih dokumen apapun ke kawan. Akhirnya dia bukan ngubah, dia sama. Akhirnya nol gak dulu ya udahlah, mau tak mau kan. Padahal hanya pintar bah sayang. Ya, jadi jangan sampai itu terjadi. Kalau kawan pun mau pinjam sini aku latih ya, gitu ya. Sini aku ajarin ya, gitu. Jangan kasih dokumen yang kalian mau serahkan kepada saya ke kawan. Nah, jadi saya tidak mau dengar nanti ada alasan bahwa oh saya kemarin pinjamkan Pak. Aduh, jangan, saya tidak dengar seperti itu. Nah, pokoknya itu udah salah. Ya jangan pinjamkan gitu. Ya, tapi kalau kalian ngajarkan boleh sekali. Ajarkan gitu bagaimana cara mereka solusi. Itu artinya apa? Kalian membantu kawan kalian untuk mengerti. Bukan hanya untuk mengcopy gitu ya, tapi untuk mengerti. Oke ya? Ya. Ya, Pak. Kalau tidak ada pertanyaan, semoga kita sehat-sehat. Jangan lupa tetap jaga kesehatan. Ya, pakai masker, 3M ya, cuci tangan ya. Cuci tangan, saya lupa juga 3M. Pokoknya cuci tangan ya. Apa? Cuci muka kalau perlu. Mau datang dari mana, lindungi keluarga kalian ya. Oke. Sampai jumpa. Semoga kalian sukses nanti di ujian. Oke, saya akhiri. Terima kasih. Iya, Pak. Baik, terima kasih banyak Pak. Terima kasih banyak, Pak. Ya, sama. Ya. Terima kasih, Pak. Oke.